detik berganti detik, menit berganti menit, hari berganti hari, pekan berganti pekan, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Kita memasuki tahun baru Hijriah 1 Muharram 1447 Hijriah. Semoga di awal tahun yang baru ini kita kedepannya menjadikan orang-orang yang selalu menghidupkan amalan-amalan baik di dalam ibadah maqdhah dan ibadah ghairu maqdhah. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib selalu mengajak, khususnya pada diri khatib, di awal tahun yang baru ini kita harus mempunyai azam, mempunyai niat, mempunyai cita-cita. Kita punya ibadah ataupun amalan-amalan yang kita jadikan andalan di tahun-tahun yang baru yang akan datang ini. Baik umpama kita mempunyai kekayaan, kita punya andalan kita, yaitu infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, dan sebelah dan selanjutnya. Bahwa wallahu a'lamu bi, bahwa perumpamaan orang yang infakkan rezekinya di jalan Allah, niscaya Allah akan melipat gandakan sampai dengan 700 kali lipat. Kita menanam 1000 akan ditumbuhkan lalu bercabang, dan setiap cabang akan menghasilkan buah 100. Maka Allah Maha menghendaki pahala-pahala yang akan kita dapat apabila menginfakkan rezekinya di jalan Allah. Yang kedua, bersedekah. Bersedekah tidak harus harta, bahkan dengan tetangga, dengan saudara kita senyum merupakan sedekah. Kita tegur sapa dengan sopan dan santun merupakan sedekah. Kita mendoakan saudara kita itu merupakan sedekah. Sedekah tidak harus dengan harta. Kalau orang kaya dengan harta, kalau orang yang tidak punya harta dengan perbuatan. Baik yang saya berikan yang tadi di depan. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita seorang yang ahli saum, maka di awal tahun ini kita biasakan, kita punya azam, kita punya andalan saum kita, baik saum Muharram ataupun kita kenal saum Senin Kamis, kita kenal juga saum Ayyamul Bid, dan kita kenal juga saum Daud. Maka di awal tahun ini kita biasakan mempunyai senjata andalan, yaitu kalau kita hobinya saum ataupun mendawamkan ibadah saum, kita biasakan kita saum di hari Senin, Kamis, Ayyamul Bid, dan saum Daud. Mudah-mudahan seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Maka dari itu saum ini menjadi perisai di awal tahun 1447 Hijriah ini. Mudah-mudahan kita bisa mendawamkan saum-saum yang ada pada tahun 1447 Hijriah. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak punya senjata saum, kita juga bisa melaksanakan senjata andalan ataupun amalan-amalan yang selanjutnya, yaitu baca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Bahkan kalau yang lazim di bulan Ramadan kita sampai dengan punya target one day one juz. Di tahun yang baru ini kita biasakan, kalau tidak bisa dengan habis sholat 5 waktu, habis sebelum subuh ataupun jam 1/3 malam,
jam 3.30 kita mulai salat tahajud, dan selanjutnya kita membaca Al-Quran. Itu kita andalkan hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Maka senjata yang selanjutnya selain membaca Al-Quran, kita juga punya andalan yang lain. Maka dari itu, membaca Al-Quran, saum, Senin Kamis, infak, sedekah, dan ada lagi yaitu qiyamul lail. Kita harus punya andalan. Kalau kita tidak bisa melaksanakan yang ini, kita qiyamul lail. Di dalam surat Al-Isra ayat yang 79, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa asa rabbuka maqaman mahmuda, yang artinya wallahu a'lamu bi muradihi. Dan sebagian malam kamu bersembahyanglah tahajud untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sisihkan. Kalau kita nonton UEFA sanggup jam 2, kita nonton Liga Inggris sanggup jam 12, jam 1, kita nonton Liga Champions bisa sanggup jam 1, jam 2. Ayo, di momen tahun yang baru ini kita biasakan, kita sisihkan, kita sempatkan, kita alokasikan waktu kita untuk sholat tahajud. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tahajud ini menjadi senjata kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahajud ini juga bisa menjadi amalan andalan di tahun yang baru ini. Jadi kita punya program. Kalau kita tidak bisa dengan infak dengan harta kita, sedekah dengan harta kita, kita dengan saum, kita dengan membaca Al-Quran, kita dengan qiyamul lail. Itu yang ringan, tapi berat melaksanakan kalau kita tidak dengan landasan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah qiyamul lail, jangan lupa kita ada salat witir, salat yang satu ini kita boleh melaksanakan habis salat Isya. Kita dawamkan, kita biasakan habis salat Isya kita salat qiyamul lail atau tahajud 2 rakaat. Habis itu kita lanjutkan salat witir 1 rakaat. Jangan sampai kita pelit sama Allah. Sama Allah kita pelit. Salat tahajud habis itu 2 rakaat. Habis itu salat witir 1 rakaat. Itu pun bisa asal kita istiqomah melaksanakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal tahun ini kita harus perbaiki ziyadatan bi khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan kita. Sudah saya sampaikan kepada jemaah sekalian, ibadah kepada Allah ini gampang, tapi jangan dibikin gampang. Gampang tapi kita laksanakan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang infak itu berat, Pak. Sedekah juga berat, tapi ada aturannya. Kalau kita tidak bisa mampu sedekah dengan 1 juta, kita 100.000. Tidak bisa 100.000, 2.000. Kita tidak bisa sedekah dengan 2.000, kita berbaik, bermuka manis kepada sesama kita. Jangan kita bermuka masam pada tetangga kita, ketemu sahabat tidak nyapa assalamualaikum, padahal ifsa'us salam itu merupakan senjata kita untuk mengaplikasikan bahwa kita memberikan doa selamat kepada orang yang kita selalu bertemu, baik sama siapapun. Kita salam aja, mau dijawab mau enggak, kita harus salam, menebar salam pada sesama manusia. Itulah Allah itu maha kaya. Tidak harus, kalau kita tidak bisa dengan harta, dengan muka manis, ifsa'us salam, dengan mendoakan kepada saudara kita, termasuk doa juga termasuk sedekah yang harus kita dawamkan. Kita punya senjata, habis sholat kita berdoa,
untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita, apalagi kita punya saudara-saudara yang kita kenal. Ya Allah, berilah kesehatan kepada si fulan, si fulan, si fulan. Itu merupakan sedekah yang tidak terhingga. Kita kadang meremehkan. Apapun yang kita rasakan itu, kalau kita landasi dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan membalasnya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim.